warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber kita semua dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kebutuhan kita berbeda, di satu sisi kita satu tujuan, yaitu menjadi YouTuber. Dika Smuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya temanya adalah pelanggan. Pelanggan itu ada dua, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kalau bahasa hotelnya external customer dan internal customer. Yuk kita saksikan penjelasan mengenai pelanggan atau customer. Bagi siapa saja yang baru menemukan channel Adika Smuri, tolong bantu like, subscribe, juga share-nya jika bermanfaat atau berguna untuk siapa yang menonton. Jika tidak berguna, abaikan saja. Lembaga atau perusahaan seperti hotel atau yang lainnya yang berbentuk usaha jasa maupun usaha produksi apapun itu memerlukan namanya pelanggan atau customer, ya. Siapa sih customer atau pelanggan? Pelanggan adalah orang secara individu maupun perusahaan maupun lembaga yang menggunakan produk kita. Nah, produk yang dihasilkan oleh kita itu macam-macam. Ada produk jasa, ada produk barang, ya, barang macam-macam produknya, barang minuman, barang makanan, ya, barang benda mesin dan lain sebagainya. Itu adalah produk. Nah, pelanggan itu yang menggunakan produk usaha kita itu namanya pelanggan atau customer. Nah, customer itu bisa individu, tadi saya sampaikan bisa individu, bisa antar perusahaan, ya bisa antar lembaga. Itu dinamakan nah, customer atau pelanggan itu hakikatnya ada dua, yaitu internal pelanggan atau pelanggan internal, ya, atau disebut juga internal customer, adalah pelanggan atau antar departemen di salah satu perusahaan itu yang menggunakan produk-produk kita sendiri selain departemen itu, nah, untuk menjalankan usahanya atau untuk menjalankan pekerjaannya. Karena pekerjaan kan tidak harus di hotel saja, tapi di tempat lain. Mengambil contoh di sebuah hotel, karena hotel itu terdiri dari berbagai atau beberapa bagian. Lantas di setiap bagian itu ada pemimpinnya, ya. Setiap bagian ada pemimpin sehingga ada pelanggan, misalkan di housekeeping, di front office, di food and beverage. Itu misalkan orang food and beverage berkunjung ke front office, atau orang housekeeping berkunjung ke restoran untuk makan. Itu kan dinamakan juga pelanggan bagi staf restoran itu. Tapi pelanggan tersebut adalah pelanggan internal, karena tamunya atau pengguna itu adalah ada di ruang lingkup perusahaan kita sendiri. Itu dinamakan pelanggan internal atau internal customer. Individu kan juga sama, teman-teman kita banyak yang punya usaha. Ada Pak Rohmat itu punya usaha furniture, ada
Setianingsih, Ponorogo, ada Mbak Atina. Nah, mereka kan ada pelanggan internal. Nah, terus kalau ada tamu yang datang dari luar itu dinamakan eksternal. Eksternal, apa itu pelanggan eksternal? Ada siapapun individu maupun dari perusahaan itu yang membeli atau yang menggunakan produk kita, tetapi bukan di ruang lingkup perusahaan kita atau usaha kita. Itu yang dinamakan pelanggan eksternal atau external customer. Nah, bagaimana pelayanannya? Nah, pelayanannya kan sebenarnya secara bentuk fisiknya itu sama. Misalkan tamu orang luar datang ke hotel atau ke restoran kita, terus makan di restoran ya dengan meja yang sama dengan GM kita atau pimpinan kita yang sedang makan. Nah, itu kan bisa dipilih kalau yang tamu dari luar itu dinamakan eksternal, tapi GM atau pimpinan kita tadi disebut internal customer. Tapi dalam memberikan pelayanan dengan alat yang kita punya itu kan juga sama. Namun di sisi lain pelanggan yang mana yang menguntungkan banyak, pelanggan internal atau eksternal, tentunya di suatu perusahaan itu mengandalkan pelanggan-pelanggan yang eksternal. Makanya di suatu perusahaan itu selalu ada promo-promo ya, dimanapun ya, usaha individu aja ada promonya, apalagi perusahaan yang besar seperti hotel. Nah, itu yang dimaksud adalah untuk mencari pelanggan-pelanggan eksternal. Nah, dengan mencarinya pelanggan eksternal, lantas kita atau suatu perusahaan itu mengharapkan pelanggan eksternal itu bagaimana supaya terus-menerus membeli produk kita atau menggunakan produk kita dengan cara yaitu khususnya di perusahaan jasa seperti hotel itu mengandalkan adalah layanan. Ya, layanan itu harus dinomorsatukan supaya pelanggan tadi itu tidak beralih ke perusahaan lain karena persaingan produk itu makin ketat, ya, sehingga persaingan atau daya pelayanannya juga makin meningkat supaya menghasilkan atau customer tadi selalu menggunakan produk kita. Ulangi sekali lagi bahwa customer atau pelanggan itu ada dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah individu atau perusahaan atau lembaga lain yang selalu menggunakan atau membeli produk kita, ya, tanpa orang itu terlibat dalam di perusahaan kita. Namun kalau pelanggan internal adalah departemen atau bagian yang lain yang mengandalkan produk atau hasil produk kita sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Dua itu yang perlu garisbawahi. Jadi kita semua mengetahui bahwa pelanggan ada dua. Nah, siapa saja, usaha individu maupun usaha lembaga itu mengandalkan atau mengandalkan pelanggan secara internal dan eksternal. Saya pikir itu saja dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan sedikit penambah wawasan bagi siapa saja yang belum mengerti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.